Shalom. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa kita semua terus merasakan dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Kasih dan kebaikannya tidak pernah berhenti. Kasih dan kebaikannya tidak pernah bersyarat atas hidup kita. Kita mau puji, kita mau sembah Dia. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari demi hari kami terus merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Kasih dan kebaikan-Mu itu tidak pernah berbatas, tidak pernah bersyarat atas hidup kami Tuhan. Dan hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami yang terbaik di hadapan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih banyak buat segala yang baik yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, menari-nari di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita siap memuji Tuhan Yesus yang luar biasa buat hidup kita. Dimanapun Anda berada saat ini, biar kiranya setiap sukacita boleh hadir dalam hidup Anda. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, itu yang Dia sediakan. Haleluya.
mampu membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapak. Sungguh Engkau baik, sangat baik, dan teramat baik dalam kehidupan setiap kami. Semusim berlalu, namun kasih Tuhan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Tantangan boleh datang silih berganti, tetapi Tuhan selalu memberikan penghiburan atas kehidupan setiap kami. Ajari kami untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ajari kami untuk katakan, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik. Selama-lamanya Engkau tetap baik. Terima kasih. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus
boleh mengurapi, menuntun setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu menguatkan, mengokohkan kehidupan setiap kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima, sama-sama katakan. Minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana perencanaan Tuhan dari awal sampai kekekalan itu sempurna. Rencana Tuhan itu tidak pernah sepenggal-sepenggal dalam kehidupan setiap kita. Apakah kalau kita rajin, maka rencana Tuhan dilanjutkan? Kalau kita mulai kendor, lalu Tuhan berhenti dengan rencananya? Saya mau katakan enggak. Rencana Tuhan Yesus itu dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dan saya percaya bahwa rancangannya sempurna. Rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini tetap saya akan berbicara tentang keadaan zaman sekarang ini, keadaan hari-hari ini, di mana banyak orang mulai merasakan kehilangan arah. Banyak orang mulai putus asa, banyak orang mulai mengambil jalan pintas. Kenapa? Karena memang mereka melihat harapan mereka itu hilang. Tidak mungkin terjadi. Keinginan mereka sepertinya tidak akan terwujud. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik atas kehidupan setiap kita. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang dahsyat atas kehidupan setiap kita. Kita akan buka dalam Kolose 3 ayat 23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan, Tuhan huruf besar, itu Yahweh, dan bukan seperti kepada manusia. Setiap orang yang lahir ke dunia itu punya keinginan, punya target, punya cita-cita. Ada yang dalam pekerjaannya rindu untuk pendapatannya bertambah, atau ada yang rindu untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, atau ada juga yang bekerja yang rindukan untuk dapatkan promosi. Lalu untuk mewujudkannya mereka bekerja keras, mereka setia dalam melakukan pekerjaan. Lalu mereka mulai belajar untuk mengasihi orang yang dikasihi, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Tapi kenyataan yang terjadi seringkali tidak seperti apa yang diharapkan. Kenapa? Ada banyak orang yang ketika dia bekerja, dia harapkan ada pertambahan pemasukan atau kenaikan gaji. Dia bekerja dengan keras, tetapi pada akhirnya pemimpinnya tidak melihatnya, atau mungkin mencurigainya, atau mungkin memanfaatkannya. Ada juga yang rindu untuk
sebagai seorang istri, karena dia harapannya dapat rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Lalu dia mulai mempersiapkan yang terbaik buat suaminya. Tetapi yang didapati adalah suaminya justru tidak menghargai apa yang dia lakukan. Atau suaminya bekerja keras, memberikan kasih, tetapi istri tidak memberikan respon yang seperti diharapkan. Banyak orang yang mulai kecewa, mulai putus asa, dan mengambil jalan pintas. Tapi saya mau bilang begini, setiap anak-anak Tuhan itu selalu punya jawaban atas setiap pergumulan, persoalan yang dialami. Dan saya percaya setiap kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita punya Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran. Kita punya firman Tuhan yang menuntun kita, yang memperbaiki kelakuan kita dan yang mengingatkan kita. Apa jawaban untuk orang-orang yang kecewa, yang mulai tidak setia, mungkin mulai putus asa? Jawabannya ada di Kolose 3:23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Yang pertama adalah apapun yang kita lakukan, segala aktivitas kita, baik dalam rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai seorang anak, itu melakukan segala sesuatu itu harus dengan segenap hati. Atau misalnya ketika ada di marketplace bekerja, yang melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati, rasa memiliki yang kuat. Orang yang bekerja dengan segenap hati, maka hasilnya selalu baik. Orang yang bekerja dengan ketulusan, pasti dia akan dapatkan sesuatu yang berbeda. Apapun yang dikerjakan dengan tidak segenap hati, maka hasilnya nggak akan enak. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, apapun itu. Tapi firman Tuhan katakan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Ya, kalau kerjaannya tukang sapu, lakukan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau dia pekerjaan mungkin supir, maka dia harus melakukannya dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan. Kalau mungkin dia seorang pelayan, maka dia harus melayani dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena banyak orang yang akhirnya melakukan segala sesuatu supaya dilihat manusia, supaya dilihat orang, supaya dipuji, dan pada akhirnya akan kecewa. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka saya percaya bahwa hasilnya akan selalu baik. Mungkin pemimpinmu nggak lihat, mungkin rekan bisnismu nggak lihat, tapi Tuhan tahu. Dan promosi itu bukan datangnya dari barat, utara, selatan, tetapi promosi itu datangnya daripada Tuhan. Banyak orang yang akhirnya berhenti untuk jujur, berhenti untuk setia, karena fokusnya, orientasinya kepada manusia. Saya percaya bahwa di pagi hari ini firman Tuhan menyatakan kepada kita, apapun yang kita kerjakan, apapun itu,
Banyak anak-anak Tuhan juga yang dirumahkan atau sudah tidak bekerja lagi. Tetapi saya mau katakan, apa yang Tuhan taruh, kerjakan itu. Mungkin kelihatan manusia kecil atau sepele, tapi ketika dilakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka hasilnya akan selalu spektakuler. Hasilnya akan selalu dahsyat dan ajaib. Kenapa? Karena ada Tuhan menyertai kita, menuntun kita, mengajari kita, memberikan kita hikmat untuk mengerjakan segala sesuatu. Saya percaya bahwa hari-hari ini anak-anak Tuhan di dunia kerja itu sangat dipakai, banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena mereka tahu mereka melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah pagi hari ini, apapun yang kau kerjakan, mungkin kau hanya pekerjaanmu hanya parkir, mungkin pekerjaanmu asisten rumah tangga, mungkin pekerjaanmu hanya office boy. Saya mau katakan, kerjakan itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Percayalah bahwa kalau Tuhan menyertai, maka ada hal-hal yang luar biasa pasti terjadi. Jangan lihat orang lain, tapi lihatlah Tuhan yang berperkara atas kehidupan ini. Lihatlah Tuhan yang menuntun kehidupan setiap kita. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah perjanjian lama, bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel, bagaimana Tuhan menuntun tokoh-tokoh rohani yang ada dalam Alkitab. Ketika Tuhan ada di pihaknya, ketika Tuhan ada di pihak saudara dan saya, maka siapakah lawan kita? Ketika Tuhan ada di pihak kita, maka percayalah mujizat itu pasti terjadi. Apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan, engkau taruh hanya kepada Tuhan, dan kau mengerjakannya dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Maka saya terlalu percaya bahwa engkau akan dapatkan hal-hal yang besar. Terus Tuhan bawa engkau naik, terus naik dan tidak pernah turun. Melewati proses demi proses, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan nggak pernah meninggalkan saudara dan saya, apa yang harus kita takuti? Saya rasa nggak ada. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kita, menghibur kita, bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu selalu dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biar ke depannya apapun yang Tuhan percayakan kepada kami melakukannya dengan segenap hati kami. Kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami serahkan orang-orang yang kami kasih, kami serahkan pemimpin kami serahkan rekan kerja kami serahkan suami, istri, anak kami serahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Pagi hari ini kita juga mau bawa setiap doa dan permohonan di hadapan Yesus. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan gereja ini.
situasi dan pandemi ini mencoba untuk menghentikan setiap ibadah, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Engkau yang mampu melakukan dengan banyak cara untuk menjangkau setiap jiwa dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Engkau boleh pakai gereja IHS, begitu juga dengan gereja-gereja di sana di luar Tuhan yang lainnya. Engkau boleh pakai kami untuk Allah dan kemuliaan-Mu, tidak berhenti menjangkau jiwa-jiwa melalui apapun itu. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang boleh mendengarkan ibadah pagi hari ini, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami di keadaan, di situasi yang tidak meyakinkan, di situasi dengan ketidakpastian ini, kami mau bawa di hadapan-Mu sekali lagi. Yesus, Engkau yang paling tahu setiap pergumulan. Yesus, Engkau yang paling tahu setiap kerinduan. Kalau situasi-situasi ini membuat kami tidak yakin, kalau situasi-situasi ini membuat kami ragu, kami mau percaya sekali lagi bahwa janji-Mu iya dan amin buat setiap kami, bahwa janji-Mu tidak pernah dibatasi oleh keadaan kami, bahwa janji-Mu akan digenapi dalam hidup setiap kami, dalam hidup anak-anak yang percaya kepadamu. Yesus, kami juga mau bawa Tuhan setiap anak-anak-Mu di luar sana yang mungkin sedang dirumahkan, yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang ragu, yang sedang tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan. Biar hikmat-Mu, biar sukacita-Mu mengalir dimanapun mereka berada. Biar sukacita-Mu yang memenuhi setiap hati mereka. Karena sukacita-Mu adalah jaminan kami bertahan. Terima kasih. Kami juga mau bawa doa untuk kerinduan kami. Sebentar lagi 2-3 bulan kami akan merayakan kelahiran-Mu, Natal. Kiranya setiap kerinduan kami boleh taruh di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami serahkan setiap kerinduan, kami serahkan setiap kebutuhan dan keperluan. Kami percaya Engkau yang paling tahu apa yang terbaik. Terima kasih, kami juga mau bawa sekali lagi kota kami di hadapan-Mu. Di mana kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Biar dimanapun Engkau tempatkan kami, terutama di kota Bekasi, kami boleh jadi dampak, kami boleh jadi dampak positif untuk setiap orang di sekitar kami. Kami boleh jadi dampak, jadi alat kemuliaan, agar mereka boleh lihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kami, bahwa Yesus bekerja dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Ada begitu banyak hal terjadi di bangsa ini, Bapa. Yesus, kami tahu Engkau melihat dari sana. Kami tahu semua dalam kendali-Mu. Apapun yang mencoba meruntuhkan, apapun yang mencoba menghancurkan bangsa ini, kami tahu dan percaya janji-Mu yang kami pegang teguh atas bangsa ini. Kami percaya sukacita, ada damai sejahtera, biar shalom memenuhi kota Bekasi dan bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus. Kami bawa setiap pergumulan kami. Kami boleh berhenti sampai ibadah hari ini, tapi Engkau ya Roh Kudus tidak pernah berhenti melakukan segala perkara. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau terima berkat-Mu. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Setiap ahli waris kerajaan surga, nikmatilah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus HaMasih. Engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang siap menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.